dari kelas 2D dengan NIM P27931241169. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari zat kimia atau fisika terhadap organisme hidup. Ilmu ini bersifat multidisiplin karena didukung oleh berbagai bidang seperti kimia, biologi, fisika, farmakologi, patologi, dan imunologi. Dalam toksikologi dikenal juga istilah toksikologi analitik yang secara khusus berkaitan dengan deteksi, identifikasi, dan pengukuran obat-obatan serta senyawa asing yang disebut xenobiotik, termasuk metabolitnya dalam spesimen biologis. Dalam toksikologi ada beberapa istilah penting yang perlu diketahui. Yang pertama ada racun, yaitu zat yang dalam jumlah tertentu jika masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan reaksi kimiawi yang menyebabkan penyakit atau kematian. Yang kedua, ada toksin, yaitu racun yang diproduksi oleh organisme hidup. Sebagai contohnya, toksin bakteri Clostridium botulinum. Yang ketiga itu ada venom atau bisa, yaitu toksin yang disuntikkan oleh organisme hidup ke makhluk lain. Contohnya itu bisa ular dan lebah. Yang keempat itu ada toksikan, yaitu racun buatan manusia dari aktivitas industri atau pertanian. Sebagai contohnya itu ada pestisida atau limbah industri. Yang kelima itu ada toksoid, yaitu toksin yang sudah dilemahkan sehingga tidak beracun tapi masih bersifat imunogenik. Biasanya digunakan dalam vaksin. Contohnya itu ada toksoid tetanus. Yang keenam atau yang terakhir yaitu xenobiotik, yang berasal dari kata Yunani yaitu xenos, yang berartikan asing. Berarti xenobiotik adalah zat asing yang tidak ada secara alami dalam tubuh. Seperti contohnya itu ada obat, insektisida, dan bahan kimia. Selanjutnya yaitu toksisitas adalah kemampuan suatu zat untuk menimbulkan efek berbahaya. Dalam toksikologi, dikenal postulat Paracelsus yang mengatakan bahwa semua zat adalah racun dan yang membedakan racun dari obat hanyalah dosisnya. Toksisitas diukur di laboratorium dengan menggunakan hewan coba. Ada beberapa ukuran dari toksisitas, yaitu yang pertama ada LD50 atau lethal dose 50, yaitu dosis yang mematikan 50% populasi hewan coba dan dinyatakan dalam miligram per kilogram berat badan. Nah, semakin kecil nilai LD50, maka semakin toksik zat tersebut. Yang kedua ada LC50 atau lethal concentration 50, yaitu konsentrasi zat dalam lingkungan seperti air atau udara yang mematikan 50% populasi hewan coba. Nah, dinyatakan dalam miligram per liter atau ppm. Yang ketiga ada ED50 atau effective dose 50, yaitu dosis yang dapat menimbulkan efek spesifik selain kematian pada 50% hewan coba. Kemudian ada klasifikasi dari toksisitas berdasarkan LD50, yaitu yang pertama ada super toksik, di mana nilai LD50 lebih dari 5 mg per kilogram. Selanjutnya ada amat sangat toksik dengan nilai LD50 yaitu 5-50 mg per kilogram. Lalu ada sangat toksik yaitu dengan nilai LD 50-500 mg per kilogram. Selanjutnya ada toksik sedang dengan nilai LD 0,5-5 gram per kilogram. Lalu ada toksik ringan yaitu dengan nilai LD 5-15 gram per kilogram. Dan yang terakhir ada praktis tidak toksik dengan nilai LD lebih dari 15 gram per kilogram. Selanjutnya ada istilah toksisitas berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada karsinogen, yaitu zat yang dapat menyebabkan kanker. Contoh dari zatnya yaitu ada benzen, formaldehid, dan vinyl klorida. Yang kedua ada mutagen, yaitu zat yang dapat mengubah informasi genetik atau DNA dan biasanya juga bersifat karsinogenik. Contoh zatnya tersebut adalah formaldehid dan nikotin. Yang ketiga ada teratogen, yaitu zat yang merusak janin selama kehamilan dan menyebabkan cacat lahir, sementara ibu hamil tidak menunjukkan gejalanya. Contoh zat yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah etanol, merkuri, dan timbal. Selanjutnya yaitu istilah toksisitas berdasarkan waktunya. Yang pertama itu ada akut, yaitu efek yang timbul dalam hitungan jam sampai hari setelah terpapar. Yang kedua ada subakut, yaitu efek yang muncul dalam rentang waktu minggu sampai bulan setelah terpapar.
Yang ketiga ada akut, yaitu efek yang muncul setelah paparan berulang dalam jangka panjang, biasanya dalam beberapa bulan atau bertahun-tahun. Nah, ruang lingkup toksikologi sangatlah luas, meliputi toksikologi klinik atau darurat, yaitu penanganan kasus keracunan akut di rumah sakit. Selanjutnya ada toksikologi forensik, yaitu untuk keperluan hukum dan penyidikan. Lalu ada toksikologi lingkungan, yaitu untuk paparan toksikan dari air, tanah, dan udara. Lalu ada pemantauan obat terapeutik, dan terakhir ada screening penyalahgunaan obat atau NAPZA. NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Pengaturan narkotika ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Psikotropika merupakan zat atau obat selain narkotika yang memiliki efek psikoaktif melalui pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat. Psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Selain itu, terdapat prekursor, yaitu bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Pengaturannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010. Berdasarkan penggolongannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, yaitu memiliki potensi ketergantungan tinggi, dilarang digunakan untuk terapi, digunakan hanya untuk kepentingan penelitian saja. Contohnya itu heroin, ganja, dan kokain. Selanjutnya ada golongan 2, yaitu memiliki potensi ketergantungan tinggi namun masih dapat digunakan secara terbatas untuk terapi. Contohnya itu ada morfin dan petidin. Nah, untuk golongan ketiga, yaitu memiliki potensi ketergantungan rendah dan banyak digunakan untuk terapi. Contohnya itu salah satunya kodein. Nah, berdasarkan efek farmakologinya, NAPZA dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada depresan, yaitu zat yang dapat memperlambat aktivitas sistem saraf pusat. Contohnya itu ada barbiturat dan benzodiazepin. Selanjutnya ada stimulan, yaitu zat yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Contohnya itu ada amfetamin dan kokain. Nah, yang ketiga ada halusinogen, yaitu zat yang dapat menimbulkan persepsi palsu. Contohnya itu ada LSD dan ameskalin. Selanjutnya yang keempat ada opioid, yaitu berfungsi sebagai analgesik kuat. Contohnya itu ada morfin dan heroin. Nah, gejala klinis keracunan dapat berbeda-beda tergantung jenis zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada keracunan organofosfat atau pestisida, gejala yang sering muncul adalah mual, muntah, hipersalivasi, lalu keringat berlebih, miosis, bradikardi, dan kejang. Nah, kalau pada keracunan karbon monoksida, gejala yang sering muncul adalah sakit kepala, pusing, mual, kulit merah ceri, lalu disorientasi, dan koma. Nah, apabila keracunan logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsen, itu dapat menyebabkan gejala seperti mual, nyeri perut, gangguan saraf, serta gagal ginjal. Dan jika keracunan ini berlangsung lama, itu dapat menyebabkan kerusakan organ permanen. Selanjutnya, pada keracunan opioid biasanya ditemukan gejala seperti depresi pernapasan, lalu penurunan kesadaran, serta pupil yang sangat kecil, atau disebut pinpoint pupil. Sementara pada keracunan alkohol dapat menyebabkan euforia, hilangnya kontrol diri, gangguan koordinasi atau ataksia hingga stupor, dan koma pada dosis tinggi. Dalam penggunaan NAPZA juga dikenal istilah toleransi dan adiksi. Toleransi farmakokinetik terjadi ketika tubuh mempercepat metabolisme obat sehingga diperlukan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama. Contohnya dalam penggunaan barbiturat. Sedangkan toleransi farmakodinamik terjadi karena reseptor mengalami penurunan respon atau desensitisasi. Contohnya pada penggunaan benzodiazepin. Sedangkan adiksi merupakan ketergantungan psikis yang ditandai dengan dorongan kuat untuk terus menggunakan suatu zat, meskipun penggunanya mengetahui dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Mekanisme ini berhubungan dengan sistem penghargaan atau reward system di otak melalui peningkatan pelepasan dopamin pada nukleus accumbens.
Toksikokinetika merupakan ilmu yang mempelajari zat toksik di dalam tubuh. Toksikokinetika ini terdiri dari 4 tahap utama yang dikenal sebagai ADME. Yang pertama itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, tahap pertama yaitu absorpsi merupakan proses masuknya zat toksik ke dalam tubuh hingga mencapai sirkulasi darah. Absorpsi ini dapat terjadi melalui berbagai jalur, seperti melalui mulut atau oral, melalui inhalasi yaitu pernapasan, melalui kulit, atau melalui injeksi. Nah, tahap kedua yaitu distribusi merupakan penyebaran zat toksik melalui aliran darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Zat yang bersifat lipofilik atau larut lemak umumnya lebih mudah menembus blood-brain barrier sehingga dapat mencapai jaringan otak. Kemudian tahap ketiga yaitu metabolisme yang sebagian besar berlangsung di hati. Nah, metabolisme ini bertujuan untuk mengubah zat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, metabolisme ini terdiri atas fase 1 yang meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, serta fase 2 yang berupa reaksi konjugasi. Nah, pada beberapa kasus, metabolisme ini juga dapat menghasilkan metabolit yang lebih toksik dibandingkan zat asalnya. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu ekskresi merupakan proses pengeluaran zat toksik dari tubuh. Nah, ekskresi ini berlangsung melalui urin, feses, udara ekspirasi, keringat, maupun air susu ibu. Selain toksikokinetika, terdapat juga toksikodinamika. Nah, toksikodinamika ini mempelajari bagaimana suatu toksikan berinteraksi dengan tubuh sehingga menimbulkan efek toksik. Nah, interaksi ini biasanya terjadi antara toksikan dengan reseptor atau target biologis tertentu. Nah, mekanisme pertama yaitu inhibisi enzim secara irreversibel, contohnya pada keracunan organofosfat yang menghambat enzim asetilkolinesterase secara permanen. Akibatnya, asetilkolin menumpuk di sinaps sehingga terjadi hiperstimulasi saraf yang dapat menyebabkan kejang, hipersafilasi, dan bradikardi. Kemudian, mekanisme kedua yaitu inhibisi enzim secara reversibel. Pada mekanisme ini, zat bersaing dengan substrat normal untuk berikatan dengan enzim. Contohnya adalah metotreksat yang menghambat enzim yang berperan dalam sintesis DNA. Kemudian mekanisme ketiga yaitu gangguan transport oksigen, yang dimana karbon monoksida atau CO dapat berikatan dengan hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin sehingga pengangkutan oksigen menjadi terganggu. Selain itu, cyanida juga dapat menghambat proses respirasi seluler. Selanjutnya, mekanisme keempat yaitu pembentukan zat yang lebih toksik melalui proses metabolisme. Contohnya itu ada di asam fluoroasetat yang diubah menjadi asam fluorositrat yang kemudian menghambat siklus Krebs. Kemudian, mekanisme terakhir yaitu gangguan DNA dan RNA yang dapat menimbulkan efek mutagenik dan karsinogenik. Dalam pemeriksaan toksikologi, terdapat beberapa jenis sampel yang dapat digunakan, yaitu urin, darah, plasma, serum, cairan lambung, mentahan, rambut, saliva atau cairan oral, serta kuku. Nah, urin merupakan sampel yang sering digunakan untuk screening penyalahgunaan obat atau nafza karena mudah diperoleh dan bersifat non-invasif. Volume urin yang biasanya digunakan yaitu sekitar 20-50 ml. Selanjutnya, darah digunakan untuk mengetahui kadar toksikan yang sedang berada di dalam tubuh. Volume darah yang biasanya diambil umumnya sekitar 10 ml menggunakan tabung heparin dan EDTA. Selain darah utuh, pemeriksaan juga dapat menggunakan plasma dan serum. Darah digunakan untuk mengetahui kadar toksikan yang sedang beredar dalam tubuh. Nah, volume darah yang diambil umumnya sekitar 10 ml menggunakan tabung heparin atau EDTA. Selain darah utuh, pemeriksaan juga dapat menggunakan plasma atau serum. Kemudian, sampel lain yang sering digunakan adalah cairan lambung, terutama pada kasus keracunan akut jalur oral. Nah, pengambilan cairan lambung ini dilakukan dengan prosedur gastrik lavage atau bilasan lambung. Nah, pada prosedur ini, selang dimasukkan ke dalam lambung, kemudian dilakukan pencucian menggunakan larutan yang sesuai, dan cairan lambung diaspirasi untuk dijadikan sampel pemeriksaan. Nah, sekitar 500 ml cairan lambung pertama dikumpulkan sebagai sampel utama. Namun, seluruh isi lambung tersebut tetap harus disimpan dan volumenya dicatat. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium biasanya digunakan sekitar 20-50 ml. Nah, selain itu terdapat sampel mentahan yang kandungannya hampir sama dengan cairan lambung dan sebaiknya dikumpulkan seluruhnya.
Nah, untuk rambut digunakan untuk mendeteksi paparan jangka panjang, yang dimana 1 cm rambut dapat menggambarkan paparan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian untuk sampel saliva atau cairan oral itu digunakan untuk screening alkohol atau obat-obatan. Nah, sedangkan kuku dapat digunakan untuk mendeteksi paparan logam berat maupun obat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, sampel perlu melalui tahapan persiapan atau preparasi sampel. Tujuannya untuk memisahkan zat toksik dari komponen lain yang dapat mengganggu proses analisis. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah presipitasi protein. Nah, metode ini bertujuan untuk menghilangkan protein dari plasma atau serum, sehingga analit yang akan diperiksa dapat dianalisis dengan lebih baik. Kemudian, metode berikutnya adalah mikrodifusi. Metode ini digunakan untuk senyawa yang mudah menguap atau volatil seperti hidrogen cyanida. Nah, prinsipnya adalah memisahkan senyawa yang menguap, kemudian menangkapnya menggunakan reaksi tertentu dalam sistem tertutup. Nah, selain itu terdapat hidrolisis metabolit terkonjugasi. Metode ini banyak digunakan dalam analisis urin untuk memisahkan obat atau metabolit yang terikat dengan glukuronida atau sulfat, sehingga dapat dideteksi dengan lebih optimal. Salah satu metode yang digunakan adalah ekstraksi cair-cair, yaitu menggunakan pelarut organik untuk memisahkan toksikan dengan matriks biologis. Lalu, selain itu ada metode detruksi atau pengabuan yang umumnya digunakan untuk pemeriksaan logam berat, serta metode destilasi atau reflux yang digunakan untuk senyawa volatil seperti alkohol atau merkuri. Asam salisilat merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam bidang farmasi maupun kosmetik. Pada produk perawatan kulit, asam salisilat sering digunakan sebagai bahan aktif untuk membantu mengatasi jerawat dan mempercepat pengupasan sel kulit mati. Nah, penggunaan aspirin secara berlebihan dapat menimbulkan efek toksik. Secara umum, aspirin dapat menimbulkan efek toksik pada dosis di atas 150 mg per kilogram berat badan. Oleh karena itu, penggunaan aspirin harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi kandungan asam salisilat pada suatu produk seperti sediaan farmasi atau skincare. Nah, kemudian untuk prinsip pemeriksaan asam salisilat adalah asam salisilat diekstraksikan dalam suasana asam dengan ether yang kemudian diuapkan, lalu residunya direaksikan dengan besi 3 klorida yang akan menghasilkan senyawa berwarna violet. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu corong pemisah, lumpang alu, gelas ukur, kemudian ada pipet tetes, dan kaca arloji. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel, HCl1N, kemudian ada FeCl 35%, ada ether, dan aquades. Nah, cara kerja pemeriksaan ini secara singkat yaitu sampel ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam corong pemisah, dan ditambahkan aquades serta HCl untuk menciptakan suasana asam. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi dengan menggunakan ether hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan bawah atau lapisan air dibuang, sedangkan lapisan ether dicuci kembali dengan aquades untuk membantu pemurnian hasil ekstraksi. Nah, setelah itu, sebagian lapisan ether diteteskan ke dalam cawan penguap dan dibiarkan hingga pelarutnya menguap sempurna. Residu yang diperoleh kemudian ditambahkan larutan FeCl3 5% dan diamati perubahan warnanya. Interpretasi hasil ini ditunjukkan dengan terbentuknya warna violet atau ungu. Warna ini muncul karena gugus fenol pada asam salisilat bereaksi dengan Fe3+ membentuk kompleks warna khas. Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin yang bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat. Obat ini sering digunakan sebagai anti kejang, penenang, relaksan otot, serta untuk mengatasi gangguan kecemasan. Nah, penggunaan diazepam secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang ditandai dengan mengantuk, bicara cadel, gangguan koordinasi gerakan, penurunan kesadaran, hingga depresi pernapasan pada kasus yang berat. Nah, pada pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kadar diazepam dalam urin, memiliki prinsip pemeriksaan yaitu diazepam diekstraksikan dari urin dalam suasana basah, kemudian diuapkan, lalu direaksikan dengan reaksi Marquis, sehingga membentuk warna jingga. Sehingga membentuk senyawa berwarna jingga. Adapun alat yang digunakan yaitu tabung sentrifuge, pipet tetes, gelas ukur, dan vortex. Kemudian adapun bahan yang digunakan yaitu sampel urin NaOH4n,
etanol 95%, ether, serta reaksi Marquis. Nah, untuk reaksi Marquis merupakan campuran dari asam sulfat pekat dan formaldehida 34-38% dengan perbandingan 9:1. Nah, cara kerja pada pemeriksaan ini, sampel terlebih dahulu dibuat dalam suasana basah, kemudian diekstrasikan menggunakan pelarut organik. Nah, hasil dari ekstraksi selanjutnya diuapkan hingga diperoleh residu. Nah, residu tersebut kemudian ditambahkan reaksi Marquis dan diamati perubahan warnanya. Untuk interpretasi hasil pada pemeriksaan ini ditandai dengan terbentuknya warna jingga atau oranye yang menandakan bahwa adanya diazepam dalam sampel. Keracunan pangan merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat berbahaya, mikroorganisme patogen, maupun bahan tambahan yang tidak diperbolehkan penggunaannya dalam pangan. Nah, salah satu bahan yang sering disalahgunakan adalah boraks. Boraks merupakan senyawa natrium tetaborat yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan dalam bahan pangan. Namun, boraks masih sering ditemukan pada makanan seperti bakso, mie basah, kerupuk, karena dapat meningkatkan kekenyalan serta daya simpan makanan tersebut. Selanjutnya, paparan boraks dapat menyebabkan mual, muntah, diare, nyeri perut, gangguan ginjal, hingga gangguan sistem saraf. Nah, pada pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi boraks pada makanan, memiliki prinsip pemeriksaan yaitu sampel diabukan dalam tanur, lalu abu diasamkan dengan HCl, kemudian diidentifikasi dengan kertas kurkumin. Maka, ion borat akan bereaksi dengan kertas kurkumin yang akan membentuk senyawa berwarna merah. Adapun alat yang digunakan yaitu cawan porselen, tanur, desikator, pipet tetes, dan kertas kurkumin. Dan bahannya yaitu sampel, HCl1N, amoniak, kalsium oksida, dan aquades. Nah, cara kerja pada pemeriksaan ini, sampel terlebih dahulu diabukan dalam tanur untuk mendapatkan atau menghilangkan bahan organik yang dapat mengganggu pemeriksaan. Nah, abu yang sudah diperoleh kemudian dilarutkan dengan aquades, kemudian diasamkan dengan HCl. Dan selanjutnya akan diuji dengan menggunakan kertas kurkumin. Nah, interpretasi hasil pada pemeriksaan ini ditandai dengan terbentuknya warna merah khas pada kertas kurkumin, yang menandakan bahwa adanya boraks atau kandungan boraks dalam sampel. Selain boraks, formalin juga merupakan bahan yang sering disalahgunakan pada pangan. Formalin adalah larutan formaldehida yang sebenarnya digunakan sebagai desinfektan dan pengawet spesimen biologis, sehingga tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Paparan formalin ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang menyebabkan mual, muntah, nyeri perut, serta bersifat toksik apabila terpapar dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, pada pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengidentifikasi formaldehida pada sampel makanan, memiliki prinsip pemeriksaan yaitu sampel dipanaskan dalam penangas air yang mendidih, kemudian formaldehid akan direaksikan dengan asam kromatopat sehingga membentuk senyawa berwarna ungu. Adapun alat yang digunakan yaitu pipet tetes, gelas ukur, Erlenmeyer, kaca arloji, hot plate, tabung reaksi. Bahannya ada sampel, aquades, asam kromatopat, asam fosfat pekat, es batu, dan kapas. Kemudian cara kerja singkat pada pemeriksaan ini yaitu sampel terlebih dahulu disiapkan dan dilakukan proses destilasi untuk memisahkan formaldehida dari sampel. Hasil destilasi kemudian direaksikan dengan asam kromatopat dan diamati perubahan warnanya. Interpretasi hasil pada pemeriksaan ini ditandai dengan terbentuknya warna ungu yang menandakan adanya kandungan formaldehid dalam sampel. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.